Kembali lagi dengan saya dosen newbie. Bagi Anda yang sudah merasa paling pintar boleh lanjut, boleh skip. Udah ya? Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Udah ya? Oke. Bapak Ibu silakan diklik ikon WinFit 2.8-nya ya, di mungkin yang setelah, kalau misalkan sudah diinstal ya, silakan diklik. Biasanya ada di desktop ya, silakan diklik. Nanti keluar tampilan seperti ini. Ya. Nah, oke. Ada beberapa menu di sini. Ada beberapa menu. Ini ada Open Previously Save Formula. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sebelumnya sudah memformulasi, lalu select anima requirement, ini udah disediakan sama WinFit-nya. Ya, new formula with selected feed store juga sudah disediakan sama WinFit-nya, tapi referensi mereka yang digunakan itu bahan dari mereka, kandungan nutriennya pun dari mereka. Nah, itu keadaannya memang nanti akan berbeda dengan kita. Nah, lebih baik kalau misalkan kita punya bahan sendiri ya, karena belum tentu di sini bahannya yang ada di kita ada ya, bahannya belum tentu. Nah, kita menggunakan ini saja, new formula with blank feed store ya. Kalau misalkan kita punya bahan sendiri di gudang, kita punya bahan sendiri, terus kandungan nutriennya ada juga ya yang terupdate. Silakan ini diklik. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, sudah jelas ya? Ada? Ibu moderator ada tampilannya? Ada Pak Aris, monggo dilanjut. Jelas ya? Jelas, Ya? jelas. Baik, Ya. baik. Oke. Nah, ini tampilan WinFit. Ini sebenarnya ini untuk formulasi nantinya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua perlu cek ke gudang ya, cek ke gudang. Ada bahan pakan nggak di gudang kita? Nah, di sini ada gambar gudang. Ada gambar gudang ini. Silakan diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Sudah dipraktekkan. Apakah mempraktekkan? Tidak. Baik, tidak apa-apa. Tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti kita perlu memasukkan bahan-bahan ya di sini, memasukkan bahan-bahan di sini dan kandungan nutriennya di sini. Ya, kandungan nutriennya di sini. Baik, caranya bagaimana cara memasukkan ya, karena kita mulai dari nol. Cara memasukkan, klik di yang warna kuning di sini, di ingredient sini ya. Bisa ngeklik add ingredient ya, atau klik ingredient di menu ingredient, add ingredient di sini ya, biar gampang ya ini aja ya. Klik yang tanda plus warna hijau ini ya. Nah, klik nanti keluar add new ingredient. Nah, kita masukkan bahan pakannya, kita mau menggunakan apa ya, menggunakan apa. Misal kita mau menggunakan tadi ada apa? Dedak ya. Dedak padi. Nah, kita ketik dedak padi. Ya, kita ketik dedak padi lalu oke. Nah, nanti muncul di sini dedak padi. Nah, kita masukkan saja dulu bahan-bahannya. Silakan Bapak Ibu cek ya pakan yang mau digunakan seperti yang tadi saya berikan itu apa ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada rendeng kangkung, onggok, polar ya, kulit kopi, ampas bir, ampas kecap dan lain sebagainya. Maaf ya, saya biar gampang seperti ini ya. Biar gampang seperti ini. Mohon maaf, ini saya geser-geser. Baik, kita tambahkan yang selanjutnya, bisa memasukkan ini sumber energi, sumber serat juga. Ini rendeng kangkung ya. Kita mencoba pakan lengkap saja pembuatannya. Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat konsentrat ya, bisa membuat pakan lengkap, bisa membuat pakan fermentasi pun bisa ya di formula. Oke, rendeng kangkung. Ya, tampilannya jadi seperti ini. Terus kita mau masukkan apa lagi? Misal di sini yang gampang-gampang saja ya.
Onggok misal. Onggok. Lalu ada apa lagi? Mungkin kulit kopi ya, polar. Polar agak mahal. Kalau mau dimasukkan polar bisa juga. Polar bisa juga dimasukkan. Tapi kita coba saja. Oh ya, kita coba saja dulu lah. Polar kita masukkan. Tidak apa-apa. Tambahkan polar. Polar ya bisa kita masukkan. Lalu selanjutnya mungkin ini kulit kopi. Kulit kopi ya. Kita masukkan. Lalu apa lagi nih? Ampas bir kering, ampas kecap. Masukkan ampas kecap. Lalu bungkil sawit mungkin ya kalau misal mau. Ini bisa kita masukkan saja sebenarnya biar bisa menjadi data kita ya. Nanti mau dipakai mau tidak itu bisa juga. Nanti terserah. Bungkil sawit. Lalu nanti ada molasses ya. Biasanya menggunakan molasses ini sebagai carrier dari mineral. Nah, lalu ditambahkan misal premix ya seperti yang tadi Bapak Bambang sudah buat. Nah, ini bahan-bahan sudah saya masukkan. Bapak Ibu sebenarnya bisa memasukkan sebanyak sekitaran 20 bahan ya untuk WinFit versi demo ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu beli yang full itu bisa lebih banyak lagi yang bisa dimasukkan. Ini saya rasa cukup segini dulu ya biar tidak terlalu banyak. Nah, baru kita memasukkan data nutrisinya ya atau nutriennya. Nah, kita masukkan data nutrien itu kita klik yang kita misalnya ini dedak padi dulu dari atas. Kita klik tanda merah ini, add nutrient, ya, yang berwarna plus merah ini, diklik. Nah, yang kita masukkan apa tadi? Setelah bahan kering itu biasanya abu, ya, abu. Kita masukkan abu. Nah, kita masukkan lagi di sini ya, klik di bawahnya abu ini, tambahkan lagi, misal PK ya, protein kasar. Protein kasar. Nah, lalu kita masukkan lagi, misal di sini lemak kasar. Lemak kasar. Lalu ada apa lagi yang harus dimasukkan? Lemak kasar, serat kasar ya. Masukkan serat kasar. Lalu BTN biasanya. Ya, BTN, TDN ya. BTN. Nah, ini TDN-nya. Oke. Lalu WinFit itu memang kelebihannya bisa kita mencantumkan harga ya, langsung harga. Jadi nanti dia otomatis mencari harga yang paling murah ya nantinya itu. WinFit itu akan mencari otomatis harga yang paling murah nantinya. Ya di sini karena nanti ada harganya berapa ya. Oke, kita coba memasukkan kandungan nutriennya. Pertama dedak padi ya, dedak padi kita cek ya, kita cek kandungan nutriennya seperti apa. Tabel ini ya. Oke, kita cek di tabel ini, kita lihat dry matter-nya atau bahan keringnya. Nah, ini ketika mengisi posisikan si composition basisnya itu di dry matter basis ya. Nah, diklik saja. Coba teman-teman semua klik ini dry matter basis ya. Diklik dry matter-nya. Nah, si dry matter ininya di value itu isikan bahan kering. Yang nilai bahan kering di sini 86,00 ya, 86 cukup. Ini SD ini apa namanya? Standar deviasi ya. Kalau misalkan ada data standar deviasi lebih bagus dimasukkan biar nanti lebih akurat untuk apa namanya? Untuk formulasinya. Kalau misalkan tidak ada ya tidak usah dulu lah. Karena kita ini untuk pemula ya. Biar tidak terlalu rumit.
Baik, abunya dimasukkan juga ya. Abunya 11, ini titik 11,7. Abunya 11,7, masukkan juga PK-nya 13,8. Masukkan lemak kasar 14,1 ya. Lalu SK-nya 11,6. BTN 48,7. EDN 74 ya. Nah, harganya 2.500. Nah, cara memasukkan harga ini harus ada lagi perpindahan dari composition basisnya. Kita klik dulu, kita klik harga di sini ya. Klik dulu sebagai asfid ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya sebagai asfid dia akan berubah kandungan nutriennya. Ya, ketika dry matter misal si protein ini 13,8 sebagai bahan kering, tapi kalau sebagai asfid dia 11,8. Nah, untuk mengisi dari harga, dari price ini, kita klik dulu ininya menjadi asfid ya. Silakan diklik. Lalu isikan harganya berapa? 2.500. Misal di tempat Bapak Ibu harganya 2.000 ya, silakan dikliknya. Maaf, diisikan 2.000. Tapi misal di tempat Bapak Ibu 3.500 ya diisi 3.500. Biar kita nanti tahu pakan yang kita buat itu harga biayanya itu berapa ya. Oke, kelebihan dari WinFeed ini dia akan mencari biaya yang termurah dengan pakan yang sesuai dengan spek ya. Spek kita pengennya berapa nanti. Oke, kita lanjut saja biar cepat. Masuk ke rendeng kangkung. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk memasukkan bahan pakan itu diperhatikan ya bahwa biasanya harus ada bahan sumber energi ya, sumber serat dan sumber protein. Biasanya seperti itu. Masukkan seperti itu. Ini untuk ruminan ya. Dan ada mineral, biasanya bisa premix, bisa mineral mix ya, bisa premix juga. Rendeng kangkung kita isikan. Silakan Bapak Ibu kita sama-sama mengisi ya. Isikan berarti 84,5, pokoknya pakai titik. 15,82 ya abunya. PK-nya 11,13. Lemak kasarnya 2,92. Nah, ini serat kasarnya memang tinggi ya. Sumber serat 27,64. BTN-nya 42,49. TDN-nya cukup tinggi 70,49. Nah, ini perhitungan TDN ini beda-beda antara nanti buat sapi potong atau untuk domba. Ya, jadi beda-beda rumusnya ada ya, rumusnya ada bisa secara liar tadi kalau nggak salah saya punya rumusnya sudah dimasukkan ke Excel cara menghitung dari TDN ya untuk sapi potong, untuk sapi perah, untuk domba itu berbeda-beda. Terus untuk serat kasar yang kurang dari 18, serat kasar yang lebih dari 18, protein yang kurang dari 18 atau lebih dari 18 itu perhitungan TDN-nya beda-beda ya. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau perhitungannya ya secara Excel-nya itu tinggal ngisi saja nanti itu bisa hubungi saya ya. Kita isikan harganya ya, ini harganya 2.000. Nah, harganya 2.000, jangan, mohon maaf ini ada kesalahan, tadi saya ininya masih asfid. Nah, kita rubah dulu ini ke dry matter ya, ada kesalahan saya, mohon maaf. Ada kesalahan, mohon maaf ini kita ulangi lagi untuk yang rendeng kangkung. Ya ininya 84,5. Mohon maaf. Jadi ketika ngisi itu harus di dry matter basiskan dulu ya, ini 84. BK-nya 15,82 ya. Ini PK-nya 11,13. Lemak kasarnya 2,92. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini ya, composition basisnya ini saya juga kadang lupa gitu. 4, BTN-nya 42,49.
PDN-nya 70,9. Ya, karena ini analisisnya secara bahan kering ya, jadi kita harus diposisikan secara bahan kering. Kecuali kalau misal kita analisisnya secara sweet ya. Kalau dry matter itu disesuaikan. Meskipun ini bahan kering, dry matternya tetap ditulisnya berapa ya, bahan keringnya berapa. Nah ini harganya pindahkan dulu ke asfed ya. Pindahkan lagi, baru harganya diketik berapa, misal 2000. Nah, pindah ke onggok. Kita pindahkan dulu dry matter basisnya ya, biar tidak lupa. Mari kita isi yang onggok ya, BK-nya 79,8, abunya 2,49, protein kasarnya 1,87, lemak kasarnya 0,32, serat kasar 8,9, BETN-nya 86,42, PDN-nya 69,85, ya. Harganya 2.500 ya. Kalau misalnya di Bapak Ibu tuh harganya 4.000 ya ditulis 4.000, tapi pindahkan dulu ke asfed ya. Pindahkan ke asfed baru diisi enggak 2.500. Kalau misalkan nemu yang harga 1.000 ya tulis 1.000. Ya, tulis 1.000. Baik, kita pindah ke bahan pakan selanjutnya, ini polar. Pindahkan lagi ke dry matter basis, jangan lupa. Silakan dipindahkan dulu. Ya, mari kita mulai isikan lagi. Dry matternya ini 86. Abunya, ini polar ya, 4,9. Ini 4,9. PK-nya 18,7. Lemak kasarnya 52,3. Wah, ini tinggi ya ini ya. Serat kasarnya 7,7. PTN-nya 16,4. PDN-nya 86 ya. 86. Mohon maaf sebentar ya. Saya pasang dulu. Ya. Kesalahan teknis. Oke, selanjutnya harganya ya, kita isi harga, pindahkan dulu ke asfed. Harga polar ini cukup mahal, 4.500 ya, karena memang Indonesia tidak punya gandum mungkin. Jadi mahal, rata-rata impor. Baik, dan sulit, cukup sulit ya. Polar itu cukup sulit untuk didapatkan. Makanya kalau misalkan mau menggunakan polar ya jangan banyak-banyak lah. Ya kita lebih menggunakan yang banyak di tempat masing-masing saja. Nah ini kulit kopi di sini cukup murah harganya ya, karena memang banyak banget petani kopi. Kita pindahkan dulu ke dry matter basis, jangan lupa. Baik, kita mulai isikan ya. Bahan keringnya 90,52. Abu 9,48. Protein kasar 7,54. Lemak kasar 1,31. Serat kasar 34,11. BETN kopi 47,56. PDN 44,76. Ya. Baik, kita isikan harga. Pindahkan lagi ke asfed ya, isikan harga. Di sini cukup murah harganya, hanya 1.000. Bahkan kalau misalkan ada yang
petani yang baik biasanya digratiskan ya, karena kan limbah juga buat mereka gitu. Kadang ada juga yang mau ngasih gratis gitu. Kita isikan saja ya. Karena meskipun gratis kita perlu tenaga untuk memasukkannya ke dalam karung dan melakukan perpindahan ya, transportasi. Oke, kita isikan sekarang ampas bir kering. Nah, ini ampas bir kering proteinnya lumayan bagus dan nutrisinya cukup bagus juga. Ya. Tidak terlalu mahal harganya, 3.000. Tapi protein kasarnya 30-an. Kita pindahkan ke dry matter basis, kita isikan. 4,5 abunya. Protein kasarnya 7,54. Lemak kasarnya 10,2. Serat kasarnya 17,3. BTN 35,8. Baik, TDN-nya ini 75,4. TDN-nya 75,4. Price-nya ya, kita pindahkan lagi ke ASVED. Ketik harganya ini 3.000. Lalu ampas kecap. Nah, perlu diperhatikan bahwa ampas kecap itu banyak juga yang basah ya, basah. Jadi kalau misalkan terlalu banyak ya biasanya cepet tengik nantinya pakannya. Tapi kalau saya biasanya itu belinya yang kering ya, belinya yang ampas kecapnya yang kering. Jadi pilih-pilih saja belinya yang kering. Kalau enggak misal basah tapi harganya murah ya bisa dibeli tapi kita keringkan dulu. Biasanya seperti itu, lalu diuji proksimat. Baik, ini ampas kecap. Kita isikan, ininya dry matter, pindahkan dulu. Ampas kecap kita isikan. BK-nya 90,6. Abunya 14,2. Protein kasarnya 23,5. Ini 24,2. Mohon maaf, Pak Haris mengingatkan Ya. waktu, nggih. Oh iya, Waktu ini. baik. Nanti saya batasi saja bahan pakannya ya, sebentar lagi, Ibu. 24. Ini cukup banyak soalnya ya. Ternyata waktunya tidak kurang cukup ya. Baik, ini 22,1. TDN-nya 87,2. Nah, kita langsung lanjut saja. Ini mungkin molases ya, bungkit sawit nanti kita tidak usah kita inikan saja. Kita langsung molases saja. Ini molases biasanya memang digunakan. Ya, bahan keringnya ini 82,4. Abunya 11. Protein kasarnya 3,94. Lemak kasarnya 0,3. Serat kasarnya 0,4. Nah, ini BTN-nya yang tinggi, makanya molases itu digunakan untuk biasanya fermentasi. Apinya tinggi, TDN-nya pun tinggi, 84,4. Oke, kita langsung saja ke, mohon maaf ini harganya belum. Harganya belum ya, molases itu di sini ini berapa? 5.000 ya. Oke, 5.000, harganya memang cukup mahal. Terus ini tadi ampas kecap harganya belum dimasukkan, 2.750. Baik, kita langsung saja ke premix. Premix itu biasanya abunya yang 100%. Ininya pun 100. Biasanya seperti itu. Nah, yang lainnya tidak ada biasanya ya. Biasanya di cantuman tidak ada. Oke, harganya, oh mohon maaf, ini dry matter. Nah, kalau 100 itu dry matter mau asfit sama saja. Baik, ini harganya kita ke asfitkan dulu ya. Kita pakai yang bagus, yang 10.000 per kilo.
Ada juga yang 5.000, yang 6.000 itu karena memang kualitasnya beda-beda. Baik, ini kita anggap sudah ya memasukkan bahan pakan dan nutriennya. Kita sekarang klik ya, ininya perlu diklik nih. Bahan pakan mana saja mau digunakan, caranya kita klik di in stock-nya ini. Nah, bahan mana saja mau digunakan, misal mau digunakan dedak, rendeng kangkung, onggok, misal polar mau dilewat, silakan dilewat, ya nggak apa-apa, karena mungkin sulit. Nah, kulit kopi, misal ampas bir kering, ampas kecap, mungkin sawit kita lewat, misal kita gunakan molasses, kita gunakan premix. Nah, ini kreasi Bapak Ibu saja, disesuaikan dengan keadaan di lapangan, adanya apa saja ya, mau Bapak Ibu isinya cuma 3 atau cuma 4 bahan pakan ya bisa saja sebenarnya ya, tapi semakin banyak biasanya semakin bagus untuk mempermudah nantinya formulasi ya, mudah formulasi. Baik, kalau sudah klik yang tanda checklist ini, oke, go back ya, masuk ke formulasi lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tadi kita sudah menceklis dedak padi, rendeng kangkung, onggok, kulit kopi, ampas bir kering, ampas kecap, molasses, premix. Nah, kita isikan sekarang ya, apa namanya, kebutuhannya itu seperti apa. Nah, ininya di dry matterkan dulu ya. Ininya dry matterkan dulu. Gunakan ke dry matter. Kita butuhnya itu tadi misal bahan keringnya berapa? Nah, itu berapa? 86 ya bahan keringnya. Ini maksimal airnya tadi 14 ya. Maksimalnya biarkan saja kalau bahan kering, biasanya abunya ini maksimal tadi 12 ya. Ini sesuai referensi, sesuai yang SNI ya. Protein kasarnya tadi itu minimal berapa? 12 bukan ya? Oh, 14 minimalnya. Baik. Protein kasarnya minimal 14 ya. Lemak kasarnya apakah dibatasi? Lemak kasar tidak ya. Biasanya sekitar 6 kalau lemak kasar. Biarkan saja lah, biarkan saja ini karena ini latihan ya. Lalu serat kasar ini biasanya kalau ransum itu ya sekitaran minimalnya ya sekitar kurang lebih 18 lah bagusnya, tapi kita biarkan saja dulu untuk serat kasar. Lalu ini BETN-nya. Biarkan ya, kalau BETN biasanya tidak ada batasan. Nah, ini yang ada, ini biasanya ini. TDN ya, TDN-nya ini kita batasi sekitaran 60 sampai 70. Baik. Kita tulis minimalnya berarti di sini 65 ya, bukan 60 tadi. 65 ya minimalnya, maksimalnya ini 70. Jadi nanti biarkan aplikasi ini menghitung di TDN-nya itu sekitar 65 sampai 70 ya. Baik, kita untuk mencoba ya, ini tidak perlu dulu kita min-max-kan ya, kita pengen tahu seperti apa nanti hasilnya, nanti setelah kita mencoba baru kita atur ya penggunaannya. Nah, untuk menghitung formulasinya, kita klik yang gambar gong ini nih, tulisannya formulate. Kalau enggak klik formulate, klik ini atau tombol di keyboard itu Ctrl F ya. Klik saja yang gambar gong ini. Nah, dia loading ya. Mencari perhitungan terbaik. Nah, ini perhitungannya ternyata hanya menggunakan kulit kopi ya, untuk mencapai ini tuh 52%, ampas kecap 47% tanpa menggunakan yang lain. Nah, ini harganya 2025. Nah, yang digunakan hanya kulit kopi dan ampas kecap ya. Dan itu ya tidak mungkin, masa bikin apa langsung cuman ini gitu lah. Kita kan punya bahan pakan yang lain di gudang yang harus digunakan. Ya, makanya kita ini untuk bisa digunakan, oke, ini bisa dibatasi ya, kulit kopi misal bisa dibatasi nanti, oke, kita ini saja, dedak padi misal kita klik 1 ya, biar ini bisa digunakan. Mau pakai maksimal silakan, tidak silakan ya, tapi biasanya kalau saya pakai maksimal, bisa 30 dulu, maksimal kasih. Nah, rendeng kangkung karena ini kita bikinnya pakan apa namanya, komplit ya, biasanya sumber seratnya itu bisa kita bikin 70% hijauan atau serat, sumber serat, 30% konsentratnya, atau dibikin 50-50 atau 60-40 ya, tergantung kita kebutuhannya untuk apa. Misal ini untuk penggemukan, kita bikin sekitaran 60 ya, 60-40 berarti kebutuhan dari rendeng kangkungnya itu sekitaran 40 ya, 40 ini misal 50 aja ya penggunaannya.
kita gunakan di seratnya ya, karena kita bikin pakan komplit. Tapi kalau misalkan tidak, kita ingin bikinnya konsentrat, ya, naik rendeng kangkung bisa dihilangkan di tempat yang tadi, atau di sini klik 0, di sininya 0 ya, biar tidak masuk perhitungan. Baik, onggok misal kita gunakan lah, ya, onggok gunakan. Kulit kopi kita harus digunakan juga misal minimal 5 ya, karena ini harganya murah. Kalau misalkan sedikit pun nanti jelek ya formulasinya, harganya bisa mahal. Kita klik saja, misalnya ini terserah Bapak Ibu pengennya berapa. Kalau saya coba minimal 5. Maksimalnya jangan banyak-banyak ya, 30. Ampas bir ini kita harus gunakan ya, sebagai sumber protein juga. Misal kita klik saja satu, yang penting dia muncul dulu ya. Ampas kecap juga kita klik saja satu, yang penting dia muncul dulu. Molasses pun biasanya menggunakan 1 atau sampai 2%. Ya minimal coba 1%. Dan premix itu diwajibkan. Misal kita mau wajibkan sekitaran 1% ya. Nah di sini di min-nya 1%, di max-nya 1%. Biar dia digunakan pasti sebanyak 1%. Ya. Baik, kita coba seperti ini. Ya, kita klik formulate. Nah, di sini ada tulisan formulation failed. Ya, please try again after changing constraint. Ya, jadi ini ada yang error. Ada yang error. Kita lihat cek yang error yang mana. Baik, kita cek. Oke, di sini TDN-nya ternyata ngejarnya 71. Ya, TDN 71, maksimal abunya ini kebanyakan. Pertama, TDN-nya ini lebih tinggi, protein kasarnya pun lebih rendah. Nah, berarti ini kebanyakan. Oh, rendeng kangkungnya terlalu banyak. Ya, ini bisa dikurangi saja, misal rendeng kangkungnya penggunaannya 35, misal. Ini kebanyakan rendeng kangkung. Baik, kita coba lagi, bentar. Ini 30 ampas kecap, ampas bir. Molassesnya ini kurang banyak ya. Menjarnya cuma 0,1. Rendeng kangkung kita 30-kan saja, coba. Oke, kita coba formulasi lagi. Klik lagi yang ini ya, kita tadi sudah rubah-rubah di sini. Oke, klik lagi formula. Nah, ini masih error juga ternyata. Kita lihat errornya ada di abunya yang terlalu tinggi. Ini sudah masuk. Protein ini tidak masuk, ternyata proteinnya kurang. Ya, proteinnya kurang. Oh, ini masih terlalu banyak rendeng kangkungnya. Coba 30. Oke, ini masih agak masih salah ya, masih error. Ini terlalu banyak mungkin rendeng kangkungnya. Kita coba 20 dulu. Kita kurangin lagi terus. Ini masih tidak, ini juga tidak ngejar. Oke, mungkin ini kalau misalkan kita kesulitan ya karena adanya rendeng kangkung, ini sepertinya yang menghambat rendeng kangkung. Sebenarnya bisa dihilangkan, tapi nanti kita bukan bikin pakan komplit ya, bukan bikin pakan komplit, tapi nantinya karena sumber serat dari hijauannya hampir tidak ada ya. Kalau misalkan ini tidak ada, coba kita turunkan aja dulu 10. Nah ini kalau 10 dia mau ya, ini tandanya sukses nih, dia tidak keluar hal-hal yang bermasalah seperti tadi ya. Dedak padinya menggunakan 1 ya, onggoknya ini 3, kulit kopinya yang banyak ya. Kulit kopinya yang banyak. Misal ini kalau kulit kopi kebanyakan ya bisa dikurangin ya. Misal ini 20. Dedak padi bisa kita tambahkan. Dedak padi misal ini di 10% misalnya. Minimal penggunanya 10%. Ternyata kulit kopi masih nggak mau juga. Coba, ini tetap 30. Kita tambahkan dedak padinya saja. Ini masih ada error di rendeng. Oke, rendeng kangkungnya kita kurangin terus. Ini bukan menjadi pakan komplit nantinya ya. Nah ini mau ya. Tapi ini saya rasa bukan pakan komplit karena tidak seimbang antara sumber pati ya, bahan pakan pati dengan seratnya itu tidak seimbang. Ini dedak padinya penggunanya 10%, rendeng kangkungnya 5,3%. Onggoknya 11,52, kulit kopinya tetap tinggi ya. Ampas kecapnya ini, ampas kecap ini terlalu tinggi. Saya rasa nanti karena ampas kecap agak basah biasanya dan agak bau, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Ini bisa dikurangi misal 30% ya, kita coba. Oke, tidak mau ternyata.
Nah, ini tidak mau, tapi keadaannya seperti ini. Baik, ini tidak mau, tapi keadaannya tipis-tipis. Ya, nih misal abunya hanya lebihan sedikit. Ya, protein kasarnya di sini kurang sedikit, 0, ya. TDN-nya kelebihan sedikit. Ya, saya rasa ini tidak terlalu berpengaruh. Oke, Pak Haris. Juga. Pak Haris, ya. Mohon maaf, ini sudah banyak peserta yang ingin menanyakan, apakah bisa ditanya? Atau... Oke, sebentar lagi, Ibu. Oke. Sebentar lagi saya selesaikan dulu. Nah, ini tidak meskipun agak error, tapi ini masih udah sedikit lah istilahnya ya, tingkat errornya ini hanya lebihan dikit. Baik, ini kita sudah memformulasi, kita anggap ini sudah benar ya. Kita anggap sudah benar karena ini errornya hanya sedikit. Ya. Nah, kita klik yang ini ya. Klik yang gambar seperti kalkulator ini, klik ini untuk melihat formulasi aswitnya seperti apa nanti on-nya. Nah, di sini kita lihat quantity require-nya itu 1000 kilo ya, atau 1 ton. Nanti Bapak Ibu itu harus menimbangnya itu ya tidak yang ini nih. Tidak menimbang yang ini. Ya, tapi menimbang yang rounded ini. Misal kita pengen 1000 ya, kita mengil berarti ditimbang dedak padi sebanyak 269 kilogram, reneng kangkungnya sekian, kulit kopinya sekian ya, ampas birnya sekian, ampas kecapnya sekian, molasesnya sekian, premisnya sekian. Oke. Baik seperti itu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf karena ini memang waktunya terbatas ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Ya ini bisa di screenshot atau bisa mungkin di save. Oke, di save tidak bisa karena ini versi demo. Jadi untuk men-save-nya itu di screenshot saja. Di screenshot, di copy di Word ya. Di copy di Word atau dikirim ke WA orang lain ya biar jadi JPEG ya, itu bisa seperti itu. Oke, ini bisa dirubah sebenarnya, bisa jadi 100 kilo. Misal Bapak Ibu hanya mau bikin 100 kilo. Nah, ini otomatis dia rubah sendiri. Atau misal bikin setengah ton, 500 ya. Nah, ini akan rubah sendiri roundednya ini. Ya. Jadi nanti nimbangnya secara yang ini. Oke, ini saya mau bikin yang bagus pun yang sesuai SNI dan lain sebagainya karena memang waktunya agak pendek ya, waktunya agak kurang. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa mengoperasikannya saja dulu. Nanti untuk sesuai ketentuan dari SNI dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa melihatnya di standarnya ya. Ini misal lemak kasarnya ini 12, saya rasa ketinggiannya bisa dikurangi. Kalau serat kasarnya 19 ya udah inilah, bisa dikurangi juga sebenarnya. Ini tinggal marksnya saja ditambahkan ya. Misal lemak kasar paling tinggi 7% bisa. Serat kasar misal paling tinggi 18 itu bisa juga. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kalau misalkan ada pertanyaan.